Ngopi lah. Iya nih ngopi cok, anjay. Tegang amat. Biasa sih sebenarnya. Ya gue biasa. Biasa amat sih. Nganterin ibu gue segala macam, jemput, apply kerja segala macam awal-awal. Ya sambil ngejoki tugas. Berarti ada gawean ya? Ya lumayan lah. Itu juga jokian juga kalau ada pesanan. Ya gitu kepikiran mau bikin usaha, tapi belum ada modalnya, sabar dulu aja kan. Pelan-pelan aja. Kalau joki nanti ada ya? Nanti dimasukin aja. Boleh. Masukin aja pokoknya kita punya usaha apa, ada apa. Istilahnya yang nggak salah memanfaatkan media digital kayak gini. Benar juga benar. Hujan lagi cuk. Hujan tuh emang dari tahan gitu. Dari sore tadi pas gue habis jemput ibu gue itu sebenarnya udah hujan gerimis sih. Juga ini dari siang loh cuy, depan tuh. Harusnya gue istirahat kan balik istirahat jam berapa siang? Mungkin besok udah mendung, siang tuh mendung, gue nggak ngerasa hujan mendung. Iya baru mendung doang. Terus sorenya baru hujan. Kayaknya awet. Salah. Iya kalau hujan kayak gini awet coy. Kalau misalnya deras langsung itu cuma sebentaran doang. Gitu. Berarti kemarin lu ini ngajar. Ngajar bilang aja. Jadi ya lumayan lah buat nambah-nambahin istilahnya. Nambah-nambahin penggajian kan. Iya lumayan lah. Kalian yang kaget ya, konsep kita adalah titik kumpul. Jadi kalau ya udah ini kita setup kita kayak gini, suasana kayak gini, itu yang kita apa ya? Kita pesankan ke kalian. Intinya kita sih cuma nongkrong, ngobrol. Kalau ilmunya ada yang bermanfaat buat kalian, ya kalian bisa buat ambil manfaat tersebut. Intinya ambil yang baiknya, buang buruknya. Nggak usah ngasih dengar. Cukup nanti ya nyerempet-repet dikit juga nggak masalah. Iya. Ya walaupun gimana ya, kalau kita bahas politik sebenarnya panjang sih. Langsung ngeri ya, mendalam banget. langsung politik nih. Makanya. Jadi itu kita santai-santai dulu, chill-chill dulu. Chill dulu. Ngomong kopi enak sih. Iya. Mana hujan, enak banget. Ngomong Terus katain dulu. Hujan ngopi, enak banget itu. Cuacanya pas. Gimana? Cuaca sama kondisi. Parah sih. Nah, ini punya pertanyaan lagi. Gimana sih rasanya setelah terbebas dari tuntutan sekolah yang selama mungkin lebih dari 12 tahun ya? Iya, lebih ya, 12 tahun. Jadi tambah 4 tahun ya, jadi kurang lebih 16 tahunan lah. Gimana rasanya punya gelar S1 itu? Ya kalau dari gue sih pandangan ya awal jadi kebanggaan lah ibaratnya buat keluarga gitu segala macam ya kan. Terus ada gelar buat diri sendiri, terus buat ya juga tempatnya kan, portofolio segala macam kayak gitu. Ya intinya lebih ke sebenarnya apa sih? Identitas sih, lebih ke identitas sih. Dan juga yang penting mah pola pikirnya, terus juga hasil dari yang selama ini 4 tahun di kuliah itu didapetin ilmunya, terus penerapannya ke masyarakat itu segala macam. Dan apa ya, bagi-bagi ilmunya juga jangan pelit-pelit lah gitu. Dan buktinya juga gue ya kan sejarah segala macam, gue jarang baca sejarah, terus juga tetap bahas sejarah. Dan karena emang sejarah pasti berkaitan dengan politik, semuanya. Bener pasti semuanya tuh. Karena kan dari sejarah Indonesia kita pun merdeka pun awalnya bermula dari politik juga kan, politik Hindia Belanda, dan kemudian Jepang masuk segala macam, terus akhirnya sekarang dijajah sama bangsa sendiri. Dengan apa ya, omongan Pak Karno bener juga sih ya, lawan kita bukan penjajah yang luar tapi dia negeri sendiri. Bener banget sih. Lebih kayak ini nggak sih Pak, tinggal mencari
pekerjaan. Jelas itu Ya. jelas. Karena yang didengar-dengar sudah mulai terrealisasi tentang adanya 19 juta lapangan sepak bola. Lapangan sepak bola atau pedal nih? Bisa itu tuh ya. Bisa juga. Cuman emang menurutku sudah mulai, cuman nggak bisa nggak bisa langsung hari itu jadi. Tapi lebih ke contohnya sekarang udah ada namanya program MBG, itu bantu banget sih. Karena gue pun lihat dari beberapa media, MBG itu tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tapi juga membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat gitu. Benar. Gue pun lihat di media sosial gaji mereka pun cukup, lebih dari cukup. Bahkan ada yang sampai 1 juta sekian, bahkan sampai 2 juta per harinya. Itu mereka lihat ya, range dari salah satunya itu kayak supir itu sehari itu 100 Pak. Oh iya, supir MBG ya, sehari itu 100. Cuma gue nggak tahu itu targetnya per ongkosnya ya. Kan bisa aja kayak satu mobil tuh bisa 3 sekolah, 4 sekolah. Iya, soalnya otomatis kan satu mobil ya isinya nggak cuma satu sekolah doang. Udah. Sebetulnya juga beberapa sekolah, mungkin ya satu mobil itu isinya nanti 2 atau 3 sekolah gitu kan ya. Dan dalam satu sekolah pun ya misalnya contoh SD lah, SD satu sekolah isinya kemungkinan kalau satu angkatan ada kali 200-an lebih ya. Satu angkatan ya sekitar situ ada. Kalau SD ya 200-an gitu ya, lumayan juga. Tapi untuk dari menunya sih menurutku beberapa ada yang sesuai dengan takaran gizinya, tapi beberapa juga ada yang kurang kenapa tuh ya? Itu ada setiap daerah. Dari yang gue baca informasi dari media, itu banyak banget dimainkan dalam artian ada beberapa oknum. Cuman gue gak kenal lagi nih, tapi ada oknumnya. Kita berbicara tentang oknum aja ya biar aman ya. Karena jujur menurut gue pernah ngerasain di mana sekolah itu nggak megang uang jajan, bro. Dari ngerasain sekolahnya anggarannya? Enggak, maksudnya kita pernah ngerasain kayak mungkin dari SD atau SMP, mungkin gue lupa ya. Gue pernah ngerasain nggak jajan, dan itu ya gue pernah sih waktu itu ya loh. Dulu ini nggak ada jalan luar apa nih, masa insting minta kan nggak enak gitu. Jadi kalau menurut gue ini ngebantu deh gitu. Jelas. Ya. Tapi sebenarnya juga ada opsi lain sih selain dari pemerintah yang nyediain sih menurut gue sih. Karena beberapa juga ada yang saran beberapa sumber lah, ibaratnya kayak ada wali murid di sekolah mana gitu, terus juga ambil contoh dari kayak negara lain kan itu yang adain benar-benar dari sekolah, dan ibaratnya ada juga yang emang langsung dari keluarga tersebut gitu. Jadi keluarga tersebut misal dibiayain berapa ratus ribu gitu kan untuk perharinya untuk masak sarapan anak tersebut gitu. Jadi udah tahu lah ibaratnya paket lah ya. Paket. Jadi dari pihak sekolah tinggal ngasih aja beberapa sembako atau semacam gitu, nyediain ke satu anak itu dan buat disediain lah misal menunya kayak nasi segala macam, terus proteinnya dari ikan, terus dari daging atau ayam gitu kan, terus sama sayur, buah, terus susu, dan susunya ya yang jangan tinggi gula atau ya posisi itu udah ada ahlinya lah. Benar-benar kayak kita dulu nih JR SD kan ada ini batet nah itu juga tuh, tapi itu kan SD itu program sekolah untuk dari kita sendiri. Nah itu efektif nggak sih menurutmu? Efektif banget. Nah di situ kan kita udah tahu nih ibaratnya ibu kita atau pada kita udah tahu lah ya apa yang kita makan, apa yang kita suka, dan gizinya juga tercukupi dari kita. Dan kadang juga kita ngebarter juga kan ya, maksud itu bawa ayam ikan itu barter kan. Nah itu benar tuh. Nah itu menurut gue sih lebih ke kayak gitu lebih enak sih menurut gue sih. Jadi itu emang oke lah, nggak apa-apa lah dari pemerintah apa penyalurannya segala macam. Tapi untuk yang
targeting atau yang finishingnya itu yang nyelesain segala macam, terus yang nyediain itu dari pihak satu keluarganya itu nggak apa gitu, atau dari pihak sekolah nyediain kantin yang masak segala macam, tinggal nyediain aja yang anak-anak kayak dikasih nampak gitu kalau ngambil kelas mana, iya model mana, atau dia langsung ngambil gitu, jadi kayak nanti setiap anak ngambil voucher segala macam model gitu, bisa kayak gitu sih bisa. Kan menurut gue sih efektif kayak gitu coy, daripada apa ya udah dari pemerintah nyediain dan nggak merata. Dan justru juga kemarin kan contoh ada kasus yang keracunan tuh itu. Kalau keracunan gue melihat dari beberapa konten kreator lain juga ngebahas tentang makanan itu, salah satunya ada chef yang lihat itu memang apa ya istilahnya, serahasia itu makanan. Karena keracunan kan tergantung orang dapurnya. Dia pintar ngolah bahan tersebut agar kuat sampai siang hari, atau takutnya bisa sabotase oleh pihak yang tidak diketahui. Bisa jadi itu. Jadi keracunan makanan ya. Entah itu mungkin dari orang dalam yang masakan gini-gini nih, cuma kasih MSG yang banyak gitu kan. Langsung pinter ya dari pinternya. Nah, ngebahas tentang uang, dia masih punya emosi tersendiri mengenai uang tersebut. Kemudian tahu KJP? Iya, tahu dong KJP. KJP misalnya biaya untuk anak-anak yang kurang mampu. Iya, benar. Itu kan mulai kalau nggak salah kita SMP kan sih? SD itu, SD ya. Sebenarnya itu kan memang awalnya program Jokowi kan, waktu jadi gubernur, terus dilanjutin sama Ahok, terus di-upgrade sama Pak Anies, jadi beberapa ke KJP Plus, KJMU, terus ada yang lain, kartu sehat in Jakarta, terus kartu lansia, terus yang Ciklingko sama macam. Nah itu yang lumayan banyak. Cuman gini, yang gue bingungin adalah ini mereka ada istilahnya sidak lapangan langsung nggak sih? Itu loh. Karena yang gue pun sendiri rasain, teman-teman gue, khususnya mulai teman-teman SMA ya, itu menurut gue ini pada salah sasaran nih. Nah itu yang punya mobil dapat hak itu, punya motor lebih dari 2 punya hak itu, bahkan teman gue yang penerima KJP pun dia iPhone. KJMU kali, kalau mahasiswa KJMU kan? Ya, tapi kan SMA. Oke. SMA. Kalau yang kuliah ya mungkin bisa aja, karena mungkin udah bekerja kan. Tapi ini SMA swasta yang dimana uangnya itu untuk kebutuhan sekolah, dan segala macam, itu bisa buat di iPhone. Wah iya, gue nggak tahu ya maksudnya, entah mungkin keluarganya dia punya istilahnya uang lebih atau gimana, sebelum uang lebih, bukan pakai uang itu kan. Karena yang gue sendiri pun tahu background orang-orang itu tuh kayak punya mobil, punya segala macem, cuman kok mengajukan uang miskin gitu istilahnya, bener. Orang yang nggak mampu tapi dimanfaatkan untuk hal-hal lain. Ya itu yang begini tuh. Jadi emang pas KJP itu pun emang sebenarnya beberapa ada yang problem di situ juga, dari beberapa kayak orang kelurahan atau kecamatan gitu yang harusnya survei kan, harusnya nggak tahu ya. Karena gue sendiri pernah mendapatkan kasus itu, temen gue sendiri, dalam artian dia termasuk golongan mampu untuk punya mobil segala macam, cuman dia begitu mengajukan untuk adiknya itu pakai foto rumahnya dia yang lama, dalam artian waktu dia masih ngontrak. Itu rumahnya udah mewah, udah ada mobil, ada motor 3 atau 4 nggak salah dia ngomong tuh, dan itu cair KJP-nya. Jadi menurut gua ini beneran disurvei ke lapangan kah, melihat langsung kah, atau cuma sekedar ya foto cepat upload pun langsung cair gitu loh. Kalau menurut gue sih tergantung dari sekolahnya ya, terus kerjasama antara sekolah sama pihak pengelola KJMU-nya, khususnya itu Dinsos DKI, terus sama Bank DKI-nya juga, sama ya daerah kelurahan lah yang tempat itu kakaknya itu kayak gitu. Contoh kemarin waktu pas gue SMK juga beberapa tuh temen gue emang disidak ya, karena emang itu dari sekolah gue itu dia
kerjasama sama kelurahan dekat sekolah gua, terus sama beberapa juga wali murid sekolah di gua itu diajak gitu buat ketemu lah segala macam, buat sosialisasi lah segala macam yang penerima KJP itu bahwa nanti tanggal berapa gitu mau ada survei gitu dan akhirnya benar disurvei dan beberapa ada yang sebelum disurvei pun ya akhirnya ini ngelera ngerelain sendiri dan dia sadar lah akhirnya yaudahlah daripada survei ketahuan kan segala macam kan ada mending kan langsung aja gitu. Karena setahu gue ya waktu itu kan ada dokumen pernyataan miskin dari benar gitu loh. Nah itu kotaknya di situ Itu maksudnya aneh juga ada ya pernyataan itu tapi kok bisa tembus gitu sampai atas tuh. Apakah permainan dari bawahnya permainan kong kali kong bisa jadi ya itu mah nanti karena itu berkaitan sama RT RW juga Ger, itu tergantung RT RW-nya sih menurut gue sih. Ya itu nanti tergantung pihak manajemennya lah enaknya gimana. Kalau gue sih coba disidak lagi lebih teliti lagi. Tapi kalau menurut gue ya untuk KJP KJMU sekarang tuh lebih ketat sekarang Ger, serius. Gue dengar dari ibu gue segala macam, adek gue kemarin segala macam ada ya masalah lah yang segala macam akhirnya sempat di ban gitu kan KJP-nya segala macam kayak gitu. Terus tapi kemarin sempat dari pihak sekolah tuh ini karena berkelakuan baik itu katanya ada sikap dan pernyataan di sekolah kayak gitu akhirnya ya nggak di ban lagi gitu segala macam, akhirnya masih bisa dari segala macam gitu dengan syarat itu dan syaratnya gitu. Nah itu menurut gue sih bisa juga kayak gitu dengan tanda kutip dia nggak ngulangin lagi, terus dia juga terbukti dianya itu udah dapet KJP dan tanggung jawabnya kayak gitu loh. Ya pokoknya ada berkas yang kayak gitu coy. Nah, ini kopi ngomong jadi makin manis banget. Lu kasih gula ya? Iya, lu kasih gula biasanya. Kita kan sebagai anak muda tuh kopi terus pahit. Pahit pun jadi manis bro. Oh iya benar juga ya. Tadi mau mepet kopi udah jadi manis di lidah kita. Benar banget. Gue tadi mau dikitin. Aku ngeluh nih kemarin jadi ngeluh lu benar. Ya gue ngomong banget. Ya udah pas dikit. Mungkin pas lo nyeduhnya tuh emang kopi pas lagi kopi cukup lama dan kan. Ya, bener. Bukan nggak tahu kan nggak nyeduh doang kan. Habis dari mana ya lamanya kan. Tuh pahit ya. Kopi itu ya. Apa sih? Ya nanti kalau kurang bikin lagi gue. Bisa. Lambung gue jebol ya. kurang bikin lagi. Santai. Cuman emang kopi hitam tuh the best. Emang menurut gue juga kalau di Salatiga nyetok kopi hitam terus biar buat kalian serius. Iya emang kopi hitam tuh wah nampol banget coy, terus juga macam-macam lah ya. Ada Arabica segala macam, terus Robusta gitu, wah itu nampol banget. Gue pernah nyobain ya. Temen gue kan ini anak orang Temanggung. Cobain lu ke sini. Suruh kirimin aja sini. Gue dia ada ininya Shopee-nya. Gue mau pesen sih waktu itu, sempet mau pesen. Kirimin aja. Jadi waktu itu gue mau nyoba remix juga sih, Robusta sama Arabica tuh. Dia bisa tuh per berapa gram gitu. Wah, anggur. Seberapa gram? Gue lihat harganya lumayan murah, Gar. Berapa ya? 30-an lah. Ya kalau daerah masih murah. Itu modelnya bubuk. Ada yang bubuk, ada yang belum giling. Berarti ntar minta giling kasar aja bro. Iya giling kasar. Daripada giling halus, karena menurut gue lebih enak kasar ya. Kasar. Bener juga sih. Kalau halus gituan maksudnya ya emang maksudnya selera sih. Iya, gue juga sebenarnya juga beberapa teman-teman gue yang udah buka usaha tuh, gue juga pengen bantu juga review juga lah, sambil gue nyobain gitu semacam review jujur lah, bantu juga usaha. Ya, ada juga teman-teman gue juga bantu juga. Gue kayak misalnya gue buka joki, dia ngejoki semacam, ya udah. Ya zaman sekarang mah kalau nyari kerja ya kalau bukan dari orang dalam atau relasi, bisa bro. Iya bener. Makanya gue mikir sekarang tuh dekat sama orang siapapun
berteman dengan siapapun, membangun relasi itu penting banget. Benar penting banget ya. Relasi itu nggak hanya sekedar untuk menjamin kita sebagai orang rekomendasi, tapi kita juga tahu kayak, oh ini gue punya kenalan nih, orang ini jual harga, misalkan jual harga makanan lebih murah, lebih miring, itu nggak salah. Ya, benar. Tapi kita punya agenda acara apa, pakai relasi itu. Iya. Jadi itu kita nggak bingung buat nyari-nyari lagi kan ya. Oh ini sini buka jualan ini, jualan ini atau buka usaha ini, itu kan yang ngubungin doang kan, enak sih sekarang. Begitu. Dan juga emang branding sekarang marketing juga lebih gampang juga sih. Lebih gampang, tapi sudah ada AI. Udah ketika gue butuh gini, udah dia yang kerja. Bener. Kemarin juga kasih ide doang. Kemarin juga gue beberapa logo sama script juga gue langsung jadi aja gitu, kaget sedikit doang. Bener cuy. Iya. Pun ngebaca generasi lah Gen Z itu lebih lebih jago lah mengenai digitalisasi itu, keren. Bahkan gue lihat beberapa editor yang content creator editor ya, maksudnya mereka pun kayak, oh ternyata semudah itu loh buat pakai ngedit segala macam, itu belajar dari mereka tuh jauh lebih gampang. Iya, bahkan mereka pun bisa menyarankan kayak, ini pakai AI buat logo yang seperti simpel ini, seperti ini tuh. Walaupun kita tidak merekomendasikan 100% AI buat mengerjakan, cuman kita kan kayak lagi mentok nih, ini logo apa nih filosofinya, ya kan? Cuman biasanya para pendesain logo tuh sudah tahu biasanya ya. Iya, benar. Oh ini masukin logo merah tuh artinya apa, ini logo perisai itu seperti apa, warna-warna segala macam tuh mereka tuh sudah ahlinya lah istilahnya. Iya benar juga sih. Benar. Nggak kitanya doang ya kan yang ngembangin diri terus manfaatin device-nya yang udah ya kayak gini kita simpel aja intinya, apa yang bisa dibahas, apa yang bisa diobrolkan ya kita ikutin alur aja sekarang mah. Jadi buat kalian kalau mau istilahnya itu silakan nanti akan hubungi admin. Benar, ada nomor di bawah. Nanti di deskripsi. Tidak nomor, Pak. Nanti Instagram aja kan nomor konsultasi. Benar lah. Di Instagram kita. Instagram nanti akan deskripsi. Ada deskripsi. Jadi buat kalian pemilik UMKM itu apapun jenisnya, selagi entah itu makanan, minuman ataupun brand-brand apapun, kalau mau kita bantu pasarkan, silahkan hubungi nanti di DM aja. Iya benar juga. Kalaupun mau beli bisa kita beli nanti barangnya ya. Yang kita beli dan kita larisin tidak ada salahnya. Benar. Tidak ada salahnya mempromosikan UMKM. Karena banyak juga para konten kreator itu sudah mulai merekomendasikan makanan UMKM. Contohnya kayak beberapa produk kayak Tambutun, terus juga Nekalos, terus Scan and Grid segala macam tuh, mereka tuh benar-benar membantu UMKM banget. Selain dari review ya, jadi juga menilai makanan. Ini ternyata ini tuh. Kita welcome ke kalian semua. Jadi kalau mau ada apapun, mau kita mau ngirimin ini, kalian tinggal ngirimin aja makanannya, nanti lewat DM kita gimana prosedurnya. Kalaupun kalian punya istilahnya poster segala macam, nanti kita masukkan ke istilahnya ke bagian Instagram kita. Ya, buat di Instagram atau di video juga kita masukin. Jadi tenang, kita di sini menyuarakan apa yang harus disuarakan oleh anak muda zaman sekarang. Karena podcast Depan Teras, suara untuk semua. Itu dia. Benar. Lanjut. Oke. Gimana ya? Kita sudah masuk ke penghujung akhir nih, Bro. Tanpa kita sadari. Benar banget. Tanpa kita rasai. Tahu loh. Desember nih. Bener. Beberapa minggu lagi tahun baru. Waduh. Ngomong-ngomong tentang tahun baru, sudah ada planning belum? Resolusi ya? harus mengupdate banyak bidang nih. Bener. Di tahun kalau itu berkaca dari beberapa bulan di tahun ini, itu beberapa cerita yang
Wah, akan panjang sekali. Benar. Jadi tuh ya alhamdulillah juga di tahun ini saya lulus dengan predikat cum laude, sarjana humaniora, prodi sejarah peradaban Islam, yang merujuk bukan cuma sejarah doang sih sebenarnya, karena juga di sejarah bahas juga tentang ekonomi, terus juga sosial, budaya, terus juga apa ya, politik juga, dunia juga, kayak perkembangan sekarang kaitannya sama sejarah masa lalu, banyak deh intinya kayak gitu. Dan itu gua kuliah selama 4 tahun alhamdulillah. Walaupun targetnya tadinya Saya akan pensiun, cuman nggak tahu kapan ya. tahun depan insyaallah. Insya Allah nggak, karena kan ya gimana Pak ya, namanya juga dunia perkuliahan lah, Benar juga, benar lebih sulit untuk menunda pengangguran. benar iya lagi ya, Iya, kuliah itu tidak pengangguran. Cuman ya di balik itu semua kita perlu diisi pemikiran kita. itu dia pola pikir di benar pandangan ke depan, proyek-proyek gimana, apalagi nanti kalau ketemu istilahnya kalian dapat event apa, ketemu orang penjabat, nah itu penting banget tuh, Iya. bangun relasi lagi. benar karena di kuliah lu juga ketemu banyak teman, terus juga lu ketemu beberapa dosen yang di atas lu, dan lu juga beragam apa ya, orang tuh dengan karakter yang berbeda, luar biasa sekali. apa ya, Dunia membaca pendidikan tuh. situasi, dan itu menurut gua sih apa ya, pembelajaran di situ sih kayak gitu. Jadi biar pembelajarannya itu buat lo ke depannya, jadi lo harus kayak gimana nempatin posisinya dan kondisinya, kayak gitu sih menurut gua, kayak gitu. Itu luar biasanya. Dan jangan kaget juga di dunia perkuliahan kayak Ya gitu. pokoknya itu pasti rahasia ada aja gitu yang aneh-aneh atau gimana gitu, ada entah itu dari dan itu rahasia dapur, itu dapur jangan merasakan gitu gitu. tidak hanya seputar dunia perkuliahan, juga pekerjaan pun Kerja apa juga lagi? dan bisa dibilang ya simulasi, salah satu simulasi untuk masuk dunia pekerjaan dari kampus pun ada, nggak hanya Iya, kampus, benar. mungkin di sekolah menengah juga ada, di SMK khususnya. Iya, Juga kayak ya entah itu magang segala macam pasti ada itu, dan itu salah satu apa ya, keunggulan dari kitanya untuk tahu nih batasan kita sampai mana. Nah, apa yang perlu ditambah dan apa yang kekurangannya gitulah, ibarat buat di motivasi dan introspeksi sendiri gitu, nah, buat ke diri kita lebih baik lagi. Karena di resolusi tahun ini buat tahun depan tuh ya coba cross check lagi lah, mana yang udah ada tercapai gitu, terus mana yang belum, gitu pasti ada gitu. Berarti tahun depan gue tinggal nunggu kabar baik doang ya. Insya Allah. Tapi kayaknya lo lamaran dulu kayak ya itu mah urusan lu deh, jangan gue mah mau fokus, istilahnya fokus ke banyak hal, cuman tetap akan ada tujuan yang pastinya nanti kita tahu tahun depan, tahu dia merit duluan atau sudah duluan yang tahu. Iya, betul banget. Jadinya kita usaha dulu, banting tulang sebanting-bantingnya tulang. Bener sampai lemak-lemak pun kita banting. Kelontong sampai kurus kelontong sampai jadi atlet ya. Iya, jadi atlet antara tulang dan kulit. Sorry, antara tulang dan kulit. Bener Atlet tuh. Bener juga. Ya kurang lebih kayak gitu lah untuk tahun ini. Introspeksi sebenarnya banyak beberapa yang udah tercapai, tapi yang beberapa juga belum tercapai. Ya semoga tahun depan pasti terrealisasi kan. Gak ada yang nggak mungkin kok. Bener. Ininya ya kita usahakan dulu aja. Iya, kita usahakan rumah itu. Kalau itu kalau kata saya pribadi lagunya gitu. Usahakan rumah itu. Nah, rumah itu yang mana tuh? Apakah berhak menjadi rumah atau hanya tempat singgah doang? Wah, waduh, kok nyelkit ya, tempat singgah doang.
insya Allah rumah sih. Selalu rumah. Ya gue mah sebagai teman cuma ngedoain. Benar. Gue juga selalu doain best friend gue nih sekarang kan dari zaman orok. Nggak orok juga lah. Iya dari TK. Dari TK kita bahas aja. TK. Benar. Cuma terputus di SMA sampai kuliah. Iya. Akhirnya alhamdulillah ada komunikasi lagi. Untung rumahnya dekat, kalau rumahnya jauh nggak mau. Bener juga. Nggak mau. Capek gue. Rumah dekat. Gue paling jalan kaki doang. Malah gue kira si Anggira ini udah pindah, cuy. Makanya gue sempet nanya, Jir, lu masih di Bonpal, rumah lu apa pindah ke Pati atau ke Klaten ya? Waktu itu kan gue di Salatiga, gue lihat story-nya Angger, Gir, Jangan mulu. iya jalan-jalan mulu di Pati, di Klaten. Itu ngabisin duit lah. Biar main masih di Salatiga segala macam. Enggak, gue sama keluarga. Oh ya udah, gue kirain sendiri ya. Sama keluarga. Ya, oke. Ya, tapi kalaupun sendiri jarang sih beda. Maksudnya bukan berarti. Makanya waktu itu gue hampir mau ke rumah lu kan waktu itu gue. Ya cuman gue pasar Bali. Di Bali. Karena emang ya udah beres urusan gue. Di Klaten ya. Beres. Dan di sana cuma tinggal rumah aja kan ya. Udah nggak ada nempatin. Next juga project kalau ini berkembang ya, lihat banget. Kita bakal coba ke Klaten, bikin konten di sana. Gas itu tidak hanya sekedar rumah aja, bener. Kulinerannya juga bener juga, bener. Masukan kita bantu UMKM, dimanapun UMKM itu istilahnya pengen berkembang ya kita bantu, kita pasti bantu. Berarti siap jadi duta UMKM? Gas gua. Duta UMKM di pariwisata, gas, sejarah, gas semua. Kalau menjadi duta sejarah harus ambil S2 dong, Bro. Wah, iya juga ya. Gas aja. Kan kalau sejarah ambil S1 ya mungkin bisa dibilang ini baru halaman pertama. Kalau udah S2 tuh baru tuh mengulik-ulik literatur ya. Iya. Apalagi kalau nanti lu seandainya insya Allah rezeki lu lanjut bisa S2 dan S3. Iya, rencananya sih. Nah, gue mah karena ibaratnya gini ya, pendidikan menurut gue penting banget ya. Kenapa? Karena dari pendidikan lu benar-benar belajar banyak hal lah. Contohnya bukan cuma tentang masuk kuliah terus dengerin dosen materi, lu nyatet segala macam. Enggak cuma itu. Karena di kuliah pun juga lu di situ belajar untuk lu bisa memahami secara mandiri dan juga lu bisa lebih kritis lah dalam materi yang disampaikan dosen itu kayak gitu. Jadi gak cuma lu nerima doang itu materi, lu juga ngerasapi sekalipun juga apa ya, ngolah sendirilah di situ juga. Terus sekalipun nge-share juga ke teman-teman lu, kayak misalnya contoh temen lu yang bingung di kelas segala macam, terus lu bantu sharing bantu tugas segala macam. Terus juga ya intinya di perkuliahan atau pendidikan lu nggak cuma sendiri dan nggak cuma tentang terima atau dapat, tapi ya banyak hal lah kayak yang tadi gue ceritain gitu segala macam. Dan kebanyakan sih emang tentang interaksi sih ya. Karena emang pendidikan balik lagi ke interaksi antara sesama manusia, terus saling memahami, terus juga kepahaman satu sama lain kayak gitu. Terus juga inti dari sebuah yang materi disampaikan kayak gitu. Ya intinya semua pendidikan tuh pasti ada plus minusnya tersendiri. Benar. Salah satu berarti lu adalah seorang yang kupu-kupu. Kuliah pulang. Gua pura-pura, Bos. Iya, benar. Kuliah rapat ya. Benar. Jadi tidak untuk ilmu itu sendiri tidak hanya dari dosen. Benar. Tapi dari teman-teman kita juga dapat, dari senior kita juga dapat. Bahkan mungkin dari pemateri yang dari luar, entah itu kita ngundang seminar ya. Ya, tentu seminar pasti dapat ilmu ya. Webinar gitu ya kalau online benar. Terus beberapa kayak mungkin ada pelatihan ya. Ya, itu penting banget. Pelatihan basic soft skill apapun itu magang harus
buka secara paksa. Benar. Biar kita juga istilahnya berkembang, wah kita ternyata punya skill ini loh. Iya. Gitu. Jadi ya mungkin pembahasan untuk kali ini cukup dulu ya, karena masih ada yang harus kita urus kembali. betul. Jadi buat teman-teman sekalian, kalau untuk terutama UMKM, kalau mau memasarkan produknya apapun, pakaian segala macam, nanti DM aja di deskripsi akan kita sediakan. Betul banget. Nanti tinggal DM aja, informasikan apa aja, nanti kita diskusikan lebih lanjutnya via Aurolan Instagram. Itu aja. Saya Angger, Saya Satya. Podcast depan teras. podcast Suara untuk semua. suara untuk semua. Oke. See you. See you.